sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadap. Masa sih? Panas hujan begini, makan dan sehari-hari ku rela pergi pagi pulang ke pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja jangan aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semua di studio nyanyi sama-sama ya. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Siapa? Lebih baik kita berteman, kita bersama saja, teman tapi mesra. Tapi aku punya Mas Ruli. Lebih baik kita berteman, kita bersama saja, teman tapi mesra. Cukuplah saja berteman denganku. Kamu minta lebih. Ayo naik. Kita cinta ibu, kita bersama saja, teman tapi mesra. Memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik Kita bersama saja, teman tapi mesra. Ya. Bangsa. basah. Ini basah. Diam. Terlentung. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Aduh. Hari ini. Saya mau protes ya sama manajernya Dewi Persik, tolong pagi-pagi jangan dikasih kroto. Ini pagi-pagi nih. Kita itu semangat karena hari libur. Selamat hari libur. Kita senang banget hari liburan ini. Karena di hari liburan ini kita tetap dapat rezeki hasil.
Alhamdulillah ya. Tapi ini juga hari yang sangat istimewa, hari yang sangat Ya. luar biasa. Kami semua di sini keluarga besar pagi-pagi Ambiar Trans TV mengucapkan selamat Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak bagi saudara-saudara kami umat Buddha di seluruh Indonesia. Semoga kebahagiaan dalam batin dan juga pikiran ya. Amin. Ya, selamat menikmati hari libur juga untuk sahabat Ambiar yang lainnya. Ini liburnya panjang loh. Panjang banget. Sampai hari Senin. Makanya Karen Dilalo langsung operasi tuh ya. Oh iya. Masuk dia. Karena libur panjang. Ho, 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 ho. Hari ini kita tayangnya sampai jam 1 siang ya. Buat kalian yang setuju pagi-pagi Ambiar tayang sampai jam 1, vote di bawah ini. Tapi kita senang loh. Biasanya kan kalau pagi-pagi Ambiar kita nggak dikasih kesempatan nyanyi. Tapi sekarang kita dikasih kesempatan nyanyi. Ho, 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 ho. Lu jangan goyang-goyang aja, gue mau nanya sama berdua. Sini berdua, sini. Lu berdua tahu nggak bintang tamu hari ini siapa aja? Siapa? Dewi Persik masih hafal? Ayo bintang tamu hari ini siapa aja? Lu tahu nggak bintang tamu hari ini? Ayo bintang tamu hari ini siapa? Tahu nggak? Oh tahu. Siapa? Oke, artis cantik ini katanya dikabarkan akan melepaskan masa jandanya. Kita sambut Tadinya mau bareng-bareng sama Dewi Persik tapi duluan kayaknya deh. Ya udah deh, kita langsung sambut Mas Ayu Anastasia. Selamat pagi. Halo. Mas Ayu apa kabar, sehat kan? Silakan. Mas Ayu Anastasia, welcome back sama datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. heboh banget ya Maaf tadi ya. ya jogetnya ya. Karena memang kalau hari libur kami di Iya. requestnya begitu. Gitu. Supaya yang di rumah tetap semangat walaupun lagi liburan. Bisa nggak Kak Mas Ayu? Kak Mas? Bisa nggak? Ho, ho, ho. Bisa dong Kak, bisa dong Kak, bisa dong. Bisa nanti ya Kak akhir acara ya. Bisa, Iya, sekarang iya, lagi iya. jaim sama orang lagi deket soalnya lagi ada calon mertuanya mau nikah lagi nih. Nanti kita bahas ya, tapi Mas Ayu sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. kita mau kasih lihat nih buat sobat Ambiar, ternyata Dewi Persik disalib. Kirain Dewi Persik yang mau nikah lagi, ternyata Mas Ayu yang mau nikah lagi. Kita lihat bersama. Silakan sayang. Geger, geger, geger. Artis cantik Mas Ayu Anastasia kembali menjadi perbincangan netizen karena dikabarkan akan melepas masa jandanya dan sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang masih dirahasiakan. Ya doain aja kita nggak tahu, doain aja. Manusia kan boleh berencana ya, tapi kan tetap Allah yang menentukan. Aku itu bukan orang yang pengen nge-publish gitu siapapun pasangan, kecuali memang nantinya dia sudah menjadi suami gitu. Aduh, spill dong. Siapa sih sosok lelaki itu? Tapi, perbincangan pun gak berhenti sampai di sini. Aktris kelahiran 19 Januari 1984 ini pun dikabarkan ingin dinafkahi sebesar 500 juta per bulan. Wow. Sanggup gak tuh calon suaminya? Gimana sih cerita selengkapnya? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Mas Ayu Anastasia di Pagi-Pagi Ambiar. Yang menarik itu uang bulanannya setahun 6 M. Tuh. Sebulan 500 juta Mas. Sebulan 500 juta. Siapa sih yang mau menafkahi seorang Mas Ayu sebulan 500 juta? Aduh ya Allah, amin ya. Nggak, itu tuh bercandaan nama bedu. Bercandaan mah doa loh itu. Bercandaan kan jadi Ucapan doa ya Kak. Kayak aku dulu juga gitu Kak, ya masa 200 juta bercanda jadi doa Kak. Mau jadi doa aja. Mas Ayu tapi benar katanya mau menikah. Ya, doain aja. Emang kapan rencananya? Enggak sih, belum tahu. Belum tahu. Tapi orangnya udah ada dong. Ada dong. Ya, ada. Oh, ada, amin. Profesinya apa? Apakah dia pengusaha, kah? Atau artis kah? pemain sinetron, penyanyi atau tukang kendang? Hah? Ya, Pasti dia pengusaha.
Ya. Ya, dia punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri. Kenal di mana sama calon suaminya ini? Di Warmo. Sebenarnya dikenalin sama teman. Oh dikenalin. Udah berapa lama berhubungan? 1,5 tahun. Mbak. 1,5 tahun. Lumayan udah cukup lama loh. 1,5 tahun. Baru sih gitu. Apa sekarang di mana Kak? Apa? Calonnya. Calonnya. Di Jakarta. Oh di Jakarta. Domisilinya di Jakarta. Jakarta. Apa yang membuat Mas Sayu Anastasia bisa membuka hati kembali untuk pria yang satu ini? Ya. Mungkin dewasa kali ya, dewasa terus perhatiannya gitu. Walaupun posesif gitu. Oh posesif. Posesif tapi ini apa namanya ya buat kebaikan lah. Oh, Posesif oke. tapi tanggung jawab nggak apa-apa ya Kak. Daripada posesif nggak punya tanggung jawab kan capek deh ya. Sabar, sabar. Jangan curhat, jangan curhat. Nggak kebanyakan kan begitu. Posesifnya posesif gimana coba calon suami ini? Misalnya? Apa ya dari masalah misalkan kayak ambil kerjaan, jam waktu kerja, masalah baju. Oh, nggak boleh sampai jam segini, ada batasan-batasannya gitu. Enggak sih, enggak. Misalkan weekend lah, misal weekend kayak misalkan Sabtu Minggu atau misalkan hari libur kayak gini. Jangan diambil. Gitu. Gitu ya. Ya jangan diambil, orang mau dinafkahin 500 juta sebulan. Amin. Tapi ya kan Allah. cewek itu seneng biasanya kalau cowoknya yang perhatian banget gitu kan seneng. Seneng gak seneng sih. Ada nggak Tergantung senengnya? kalau misalkan masih dalam batas normal ya itu gak masalah. Yang ini normal dong, batasan gitu. Masih oke? Ya, masih oke lah. Masih oke lah, berarti ada yang nggak oke-nya sedikit ya. Ya, pasti ada lah. Bisa kompromikan lah ya. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Mas Ayu. Katanya sudah semakin mantap untuk segera menikah lagi, ini salah satu buktinya. Mas Sayu Anastasia ingin nikah lagi, sudah kenalkan calon suami ke anak dan keluarganya. Udah sampai situ loh. Udah dikenalin. Udah, kebetulan memang keluarga kita itu banyak nyambungnya ya. Banyak apa? Nyambungnya Banyak gitu. nyambungnya. Dari kayak satu lingkungan pertemanan, ternyata tuh masih situ-situ aja. Dari keluarga besar gitu, dari pihak keluarga almarhum papanya, dari keluarga mamanya, ternyata tuh masih situ-situ aja. Respon keluarga gimana? Keluarga besar dari Mas Ayu. Apalagi kan banyak nyambungnya, berarti kenal dong ya, tahu gitu. Ya happy sih, happy. Kalau respon anak? Respon anak, ya kalau Samara itu as long as aku happy, ya dia pasti happy. Samara tuh sekarang umur berapa sih? Oktober ini 15 tahun. 15 tahun, berarti udah paham banget ya apa yang terjadi sama mamanya Oh ya. dia bestie. Oh bestie. Pokoknya dia itu apa-apa harus orang yang pertama diceritain. Mamahnya ya Kak. Jadi kadang-kadang misalkan aku ngomong duluan nih sama mama, ntar dia marah. Kenapa Ceces nggak bilang sama aku? Bilangnya apa? I'm your bestie, Ceces. Ceces. Cacas. Oh Ceces. Kenapa Ceces nggak bilang sama aku? Kan I'm your bestie gitu. Ah. Jadi kadang-kadang kita kalau misalkan tidur berdua kita suka deep talk gitu, suka cerita-cerita. Tapi bagus sih namanya Samara. Kayak kalau kita ada pernikahan suka, ya Allah semoga Samara ya. Samawa. Samawa. Jadi Samara udah kenal berarti. Tapi kalau Samara berarti tinggal sama Mama Sayu ya atau gimana? Kita ganti-gantian aja sih sama Lembu. Tiap weekend sama siapa? Atau ganti-gantian juga? Weekend biasanya sama Lembu. Tapi kalau misalkan tergantung anaknya, misalkan aku weekend misalkan dia mau pergi sama temennya, dia maunya di rumah, oh ya udah. Gitu. Nggak terlalu ya kamu pokoknya hari ini sama mama ini enggak ya Kak. Tapi kalau dari Samara ada syarat gak? Mama, Ceces kalau misalnya Ceces mau nikah lagi syaratnya harus begini. Apalagi untuk pasangannya nanti ada syaratnya gak sih? Anak zaman sekarang pada pinter-pinter ya? Iya. Lebih kritis gitu? Kalau dia syaratnya kita tetap tinggal di sini kan. Maunya tinggalnya di rumahnya dia gitu kan. Tinggal itu satu. Yang kedua pokoknya dia selama dia tidak melihat ibunya marah-marah atau nangis, ya udah. Itu yang terpenting iyalah Dan pasti. bisa ngambil hatinya Samara. Karena ngambil hatinya Samara itu nggak gampang. Menurut seorang Mas Ayu, apakah calon suami sekarang ini bisa mengambil hati seorang Samara? Jangan calon suami dulu kali ya. Oh oke, Teman pasangan gitu ya. Pasangan Oke, ya, pasangan gitu ya. Agak deg-degan ya. Apa yang akan terjadi berikutnya ya? Belum yakin apa gimana? Enggak, bukan masa lumnya. Bukan belum ya. Beda usia jauh nggak deket? 9 tahun. Oh wow, oke. 9 tahun lebih dewasa. Iya. Oke, dia bisa Masa lebih muda? Ya bisa aja loh lebih muda, kenapa Bisa aja kan enggak? sekarang lebih banyak. Banyak iya, kita kan nggak tahu. Banyak sih, banyak. Terus kemarin gimana cara mengambil hati Samaranya? Dia muda atau agak sulit bagi Mudah, pasangan seorang karena Mas dia Ayu? itu orangnya talkatif banget. Suka ngobrol, jadi mau dibawa kemanapun juga enak gitu.
ini bentar juga ngobrol sendiri udah. Oh jadi kalau sama Ratu cukup diajak ngobrol aja gitu ya? Iya, kalau sama Cepet Ra itu akrab orangnya harus ditanya dulu, ditanya gitu. Dari Oke. situ akrab. Tapi kita bukannya mau membuka luka lama masa lalu, tapi justru kita juga bisa belajar dari masa lalu, mengambil hikmahnya. Kita juga mau kasih lihat, ini alasan katanya Mas Ayu kenapa berpisah dengan sang mantan suami Lembu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Satu komunikasi, mungkin gue juga nggak tahu, mungkin dia juga mungkin stres kerjaan, Iya. terus guenya juga ya I have to work Iya juga gitu kan. Terus kalau misalkan kayak weekend gue ajakin kayak yuk kita pergi gitu. Dan satu sih kalau yang feeling gue ya, kita tidak pernah punya waktu untuk pergi berdua. Kita tidak pernah punya waktu untuk pergi berdua. Tidak pernah punya waktu untuk pergi berdua. Apakah karena sibuk ataukah karena memang merasa tidak ingin atau tidak nyaman untuk pergi berdua? Kalau dulu itu Lembu emang dia mungkin karena tiap hari kerja, jadi emang weekend itu dia maunya ya udah istirahat di rumah gitu. Sementara kan istri dan anaknya pengennya kan ya udah yuk kita Liburan. jalan-jalan yuk gitu, misalkan kayak ke mall atau makan apa segala. Walaupun sekedar ke mall. Iya. Tapi ini penting loh, maksudnya kan juga banyak di luar sana ya, yang suaminya tuh kerja weekday, saat weekend tuh mereka pengennya di rumah. Bener kan? Tapi istri sama anak pengennya keluar dong kemana, liburan kek, iya kan? Kita nggak kalau waktu itu nggak liburan sih, lebih kayak yang weekend kita makan keluar gitu aja sih. Cukup sesimpel itu ya? Mall lah Iya, seadanya. Tapi itu pernah dibicarakan nggak Kak? Bahwa ayo dong kita pengen bareng-bareng sama anak. dulu sih udah ya Udah pernah kayaknya ya. dibicarakan dulu. Tapi saya lupa juga. Tetap aja begitu dulu ya Kak Ya, ceritanya. dia emang gini, dia tuh kebalikan. Dia itu lebih kayak yang hobi beberes. Di rumah nggak Di ngapa-ngapain, rumah, mageran gitu ya? Iya, nggak hobi kayak ntar ngebenerin apa gitu kan. Terus udah gitu kayak misalkan ntar tanaman diapain, kalau nggak apa-apa gitu. Jadi kayak kebalik gitu. Ini tuh kayak yang lakinya gitu kan, yang Iya. mau berantakan udah biarin aja gitu kan Kalau ya. dia sebenarnya rapi gitu Iya, ya? kalau dia tuh resik gitu dan itu nurun banget kemarin. Oke, Mas Ayu, pesan buat suami di luar sana yang kalau weekday selalu sibuk dengan pekerjaan dan the weekend pengennya nggak kemana-mana, pengennya istirahat aja, nggak pengen keluar untuk sama istri sama anaknya. Pesan apa buat suami-suami yang sibuk? Buat suami-suami yang sibuk, coba dia lebih luangin waktu lagi buat keluarga. Ya kita mungkin para istri tahu ya gitu, kalian tuh sibuk, tapi namanya istri sama anak itu pasti ada pengen quality time lah gitu, untuk pergi jalan-jalan bareng-bareng. Buat itu kan bisa apa ya, buat intimate juga gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan at least sebulan sekali itu pergi berdua sama istri. Quality time ya. Itu Liburan penting lah banget. gitu. Oke. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari hubungan di masa yang lalu itu apa buat seorang Mas Ayu? Quality time aja atau ada yang lain? Komunikasi satu gitu kan, kedua quality time, terus udah gitu toleransi. Toleransi, terus apa ya? Ya saling memahami aja lah gitu. Komunikasi Jangan- intinya ya ya. Kak. Ada Apa kebutuhan komunikasi masing-masing? Ya, saling paham dengan apa ya, tugas masing-masing sebagai seorang suami dan seorang istri itu apa gitu. Tapi ya maksudnya gini, kadang-kadang kan kita kan perempuan gitu kan suka banyak dituntut. Begini gitu. Padahal sebenarnya nggak usah diomongin, kita juga tahu kok kodrat kita sebagai istri gitu. Karena kan perempuan itu kan diciptakan dari halus, Tulang lembut, rusuk, iya, betul, dari tulang rusuknya. Karena udah bengkok dari dulu gitu loh. Dia mah nggak dari tulang rusuk, dia mah dari tulang punggung. Dia selalu jadi tulang punggung kalau dia. Kalau tulang punggung udah alhamdulillah. Lebih baik kita diminta daripada kita yang meminta. Betul, aku setuju. Curhat dong Wi. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini ya. Buat seorang Mas Ayu Anastasia, ini artikelnya. Mas Ayu Anastasia akui menyesal cerai dengan Ini kakak Lembu. agak- Ini alasannya. Menyesal cerai dengan Lembu. Menyesal atau tidak tuh satu hal yang manusiawi sekali ya. Tapi kita meminta klarifikasinya untuk artikel yang barusan. Apa ya, mungkin karena itu sangat berpengaruh yang aku lihat ke psikisnya Samara Oke. gitu. Jadi apa ya, itu sih gitu. Kenapa sih jadinya kayak blaming ke diri sendiri. Blame kenapa dulu nggak tahanin aja sih gitu. Toh kenapa sih gue mesti egois gitu. Kenapa gue harus mikirin diri gue sendiri. Kenapa sih gue nggak lebih mikirin anak gue, kayak gitu sih lebih.
Tapi bukankah akan jauh lebih egois kalau misalnya berpikir ya walaupun itu anak, tapi kan tentu saja orang tua juga mereka Harus punya memikirkan perasaan, dirinya punya sendiri, kebahagiaan ya. diri sendiri. Iya sih, cuma nggak tahu ya. Buat aku pribadi, ya kebahagiaan anak itu adalah segalanya. Tapi buat Samara sendiri butuh waktu heal atau menyembuhkan dari konflik orang tuanya sampai harus berpisah tuh makan waktu yang lama gak sih? Oh lama. Dia itu dulu anaknya ceria. Dan sampai sekarang nih, sampai semalam dia introvert. Dia itu sahabatnya itu cuma ada 2. Sampai sekarang, dari dia SD. Karena apa? Karena dia ngerasa salah satu sahabatnya ini itu senasib sama dia. Oke. Gitu. Dan dia tuh bisa kayak yang all out, itu tuh cuma sama si sahabatnya itu gitu. Padahal dia pun punya teman kayak anaknya sahabatku gitu kan. Yang udah dari kecil bareng-bareng, itu dia nggak bisa kayak begitu. Karena Jadi mungkin kayak, ceritanya sama. iya, karena mungkin ini Kayaknya dia lebih backgroundnya mengerti sama perasaan nih, aku, gitu. lebih tahu keadaan aku gitu kali ya Kak. Lebih kayak gitu. Nggak ada kecocokan di sana. Iya. Sampai butuh bantuan profesional gak sih? Eh, buat apa nih? Buat Misalkan kayak Samara. datang ke psikiater, Oh, buat Samara. Psikolog misalnya, psikolog anak. ya. Pas awal-awal iya sempat sekali gitu, sempat sekali. Terus pas bulan Ramadan kemarin juga sempat ikut, cuma mungkin dia kayak nggak, agak kurang paham ya, gitu, masih agak kurang paham. Dia soalnya kan masih kayak nggak tahu, udah 15 tahun ya, kelihatannya aja gede, tingginya udah sama gitu kan. Cuma masih kayak baby banget gitu. Tapi ini juga kita mau ngasih tahu buat Sobat Ambiar bahwa pergi ke psikolog maupun psikiater itu satu hal yang sangat lumrah sekali. Justru Iya. ketika seseorang pergi ke psikolog atau psikiater artinya dia tahu alarm bahwa ada yang tidak beres Iya. dan memang harus dibereskan, dan kadang kita juga butuh bantuan orang lain untuk bisa membereskan itu semua, Iya. dan itu adalah hal yang sangat lumrah sekali. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat seorang Mas Ayu. Samara Anaya Amandari, putri dari Masayu Anastasia, ungkap kesedihannya atas perceraian orang tuanya Samara. Teman-teman aku di sekolah, papa mamanya nggak ada yang pisah. Nggak ada yang bisa, aduh itu. Itulah yang membuat kakak terkadang ada merasa penyesalan gitu ya Kak. Itu dia ngomong itu pas kelas 1 SD ya. Kelas 1 SD, wow. Kelas 1 SD dia ngomong kayak gitu. Waktu itu pisahnya waktu Samara umur berapa sih? Waktu dia, Pasti kelas 1 itu. oh pas kelas 1. Pas kelas 1 dia udah bisa ngomong begitu ya? Papanya tahu Kak, waktu Samara mengungkapkan perasaan itu. Enggak. Samara itu pun gak ngomong sama aku, tapi dia ngomong sama mbaknya. Sama mbaknya? Jadi Almarhum mbaknya laporan? Iya. Bu, kakak tadi ngomong gini, hah? Soalnya sempat dapat kayak dari sekolah, Yul tahu gak sih anak lo ketua geng? Hah? Hah, ketua Gitu. geng? Pertama gitu kan. Terus kakak kamu ngapain sih? Wah ini anak udah mulai cari, biasa nyari perhatian. Cari perhatian. Iya kan, cari perhatian ini apa segala macam. Abis itu langsung tiba-tiba jadi pribadi yang bener-bener introvert. Yang cuma bisa diem gitu. Kalau even sampai sekarang kalau misalkan marah itu tuh di kamar diem. Oh, menyendiri. Kita telepon gak diangkat, kita WhatsApp gak dibalas. Oh wow. Ah, ya, ya. Segitunya. Jadi nggak mudah ya? Tapi dia deket gak sih sama papanya sendiri? Deket. Deket. Kalau cerita lebih sering cerita sama cecesnya, sama mamanya atau sama papanya? Lebih ke Ceces ya. Sama cecesnya ya? Oke. Tapi apa yang Samara pernah protes ke Mas Ayu sebagai mamanya gitu? Apa yang pernah dia sampaikan? Enggak sih, jadi 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu. Pas dia umur 13 tahun sempet aku ajak ngobrol gitu. Aku bilang kakak udah cukup dewasa ya gitu untuk Ceces ajak ngobrol heart to heart. Gitu kita ngobrol secara dewasa, kakak pasti dalam hati kecil kakak pasti bertanya kenapa sih Ceces sama Boy pisah gitu. Terus dia cuma diem. Ya udah akhirnya ya udah pembicaraan itu terjadi, dia cuma bisa diem nangis nggak berhenti itu hampir 2 jam. Cuma diem nangis. Ada lagi nggak yang yang ngeganjel di hati kakak? Masih ada lagi nggak? Nah apa yang kakak mau tanyain? Ceces minta maaf ya karena Ceces yang ngambil keputusan itu. Jadi kakak nggak boleh nyalahin siapapun. Ini kesalahan ada di Ceces. Tapi ya pasti nggak mudah sih buat Mas Ayu, buat Samara untuk bisa menelan ini semua dalam tanda kutip. Tapi memang kita berharap tidak menyalahkan diri sendiri adalah satu hal yang terbaik. Samara nama panjangnya siapa? Samara Anaya Amandari. Apa arti namanya? Samara itu yang dilindungi oleh Tuhan.
Kalau Anaya emang gak ada arti apa-apa karena suka aja. Kalau Amandari itu dari lembu, itu artinya jiwa yang tenang. Mas Ayu, kita mau kasih lihat ada satu tayangan untuk seorang Mas Ayu Anastasia. Halo Jess, ini Samara. Aku mau bilang makasih ya udah ngelahirin aku, ngerawat aku dari kecil sampai sekarang. Terus kerja sampai malam banget buat aku juga. Terus makasih udah jadi ibu yang hebat dan ibu yang kuat. I love you Jess. Lihat anak semakin tumbuh dewasa ya Kak ya. Iya. Mas Ayu mau bilang apa untuk Samara? Dia tahu aku tuh secinta apa sama dia. Dan dia tahu aku selalu bilang, kamu itu jantung aku, kamu itu darah aku. Sampai kapanpun kamu akan jadi bayinya Ceces. Jadi apapun yang Ceces akan ngelakuin apapun buat kamu bahagia. Gitu, kalau misalkan if you're not happy, aku gak akan lakuin. Gitu, karena itu pun yang dilakuin buat aku. Terus Ceces minta maaf, mungkin Ceces kurang banyak waktu buat kakak. Karena Ceces sibuk kerja, kakak tahu itu. Gitu, dan kakak juga suka nemenin Ceces kadang-kadang. Kakak juga sekarang udah punya dunia sendiri. Ya, I love you so much, Nak. Kita berharap semoga Mas Ayu atau siapapun yang berpisah dengan pasangannya di masa yang lalu tidak menyalahkan diri sendiri, bahwa pada akhirnya juga sang anak seiring berjalannya waktu kita juga berharap bisa memahami apa yang diambil keputusan oleh kedua orang tuanya. Mungkin bukan jalan yang terbaik tapi barangkali itu yang bisa diambil untuk saat itu, dan kita juga berharap bahwa hikmahnya selalu bisa didapat dari seorang Mas Ayu, termasuk juga sang mantan dan juga untuk Samara. Itu yang terpenting karena kita juga yakin pasti Mas Ayu sama Lembu juga pasti akan selalu memberikan yang terbaik buat Samara. Semangat Kak Ayu. Semangat Mas Ayu Anastasia. Mas Ayu, ayo dong semangat senyum lagi dong ya. Kita yakin Samara juga pasti happy lah melihat mamanya happy, termasuk papanya juga happy ya. Dan kalau sekarang kita akan memberikan kesempatan buat Mas Ayu untuk memberikan beberapa statement termasuk juga jawaban dari pertanyaan yang akan kita berikan dalam Kursi Kegegeran. Silakan Mas Ayu, let's go. Mari kita berpindah. Mas Ayu Anastasia, Kursi Kegegeran, silakan jawab pertanyaan dari kami. Pertanyaan pertama, apakah yang akan kamu pilih? Rujuk dengan mantan suami atau memulai hidup baru dengan pasangan yang baru? Jujur dari dalam hati. Agak susah ya. Oh, kok susah? Kok susah? Masih ada hati ya? Enggak sih, maksudnya enggak, ya kita nggak Salah lagi. nggak gini. Gak pernah tahu gitu ya Kak? Kita kan nggak pernah tahu namanya jodoh. Betul. Gitu, itu sih. Jadi itu hal yang nggak bisa dijawab, jawabnya atau. Oh, sebentar, berarti Mas Ayu masih membuka kemungkinan kan, karena kalau Iya. orangnya berpisah kayak misalnya Dewi Kayak Persik, aku nih, Kak. dia udah Nggak nggak mau akan, lagi Kak. sama Nggak, Kak. mantannya. Nggak akan, Udah Kak. menutup. Berarti kalau Iya. kalau Mas Ayu masih membuka pintu bagi seorang lembu. Bisa lah ya. Gimana? Ya itu balik lagi ke Allah. Oh berarti bisa aja terjadi. Berarti bisa lah artian. Ya, oke King. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah Mas Ayu Anastasia bersedia jika harus meninggalkan dunia akting demi anak tercinta? Siap. Siap. Pernah diminta nggak sama Rama, jangan syuting terus dong? Enggak sih, tapi dia paling pas waktu dia masih kecil ya. Oh, kalau sekarang dia udah paham lah ya. Sekarang dia udah Harus paham. cari uang mamahnya ya. Iya. Soalnya dia udah pengen, ayo kita jalan-jalan ke sini. Oh. Dia gitu. Ya, ayo mama kerja aja biar aku bisa jalan-jalan ke luar negeri sama mama gitu. Oke, let's go. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 hal yang ingin kamu rubah dari masa lalu. Apa ya? 3 hal mungkin Apa? dari masa lalu. Yes. Jujur. 3 hal yang
Sampai subuh nih. Tunggu, masa lalu gimana maksudnya? Apa dalam segala hal aja? Segala hal Yang paling penting 3 apa? dari masa lalu. Tidak terlalu terburu-buru ngambil keputusan. Kalau terburu-buru ngambil keputusan. Tuh. Terus lebih bisa menabung. Lebih Wah. bisa nabung. 3. Lebih punya waktu buat keluarga. Wah, oke. Tidak terburu-buru mengambil keputusan. Apakah menyesal mengambil keputusan berpisah dari mantan suami? Udah tadi bilang menyesal. Menyesal? Ya menyesal karena sama. Ada. Kita kembali saat lagi tetapi pagi-pagi ambiar. Ya, guys.